Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat donat yang super lembut dengan dah kecil tapi hasilnya besar. Teman-teman bisa lihat hasil donatnya seperti squishy. Ini benar-benar lembut, white ringnya kokoh, dan ini tahan sampai dengan 3 hari. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram gula pasir, 70 gram margarin, saya pakai Blue Band, 2 kuning telur dan 1 telur utuh, 220 ml susu cair, 8 gram ragi instan, 2 gram bread clover, dan setengah sendok teh garam. Resep lengkap ada di description box ya. Pertama kita masukkan bahan-bahan keringnya, tepung terigu, kemudian kita masukkan gula pasir. Lalu saya masukkan di sini ragi instan, bread clover, dan garamnya saya langsung gabungkan semua. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian masukkan telur. Lalu ini di mixer sebentar agar tercampur. Masukkan susu cair setengahnya dulu ya. Lalu ini kita mixer lagi sampai dia tercampur saja. Kemudian masukkan semua susu cairnya. Nah, ini kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja. Saya pakai kecepatan nomor 2. Ini saya mixer kira-kira sekitar 1-2 menit. Sambil kita ratakan juga tepungnya. Tapi jika masih banyak tepung seperti ini tidak apa-apa, ini tidak usah ditambahkan air lagi. Masukkan margarin. Lalu ini saya mixer lagi dengan kecepatan tinggi, saya pakai kecepatan nomor 4. Ini saya mixer lagi sekitar 2 menitan. Sambil kita ratakan adonannya. Karena tepungnya kadang masih nempel di bawah, belum rata. Setelah adonannya rata, ini saya akan matikan dulu. Adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Karena ini 500 gram, jadi kalau kita mixer sekaligus dia akan berat, jadi saya bagi 2. Setelah dibagi 2 seperti ini, kita mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi. Ini saya pakai kecepatan yang full. Ini kita mixer selama kurang lebih 10 menit. Kita mixer ke dalam, lalu adonannya ditarik seperti ini. Ini kita uleni atau kita mixer sampai adonannya kalis. Tandanya adonannya berubah warna menjadi putih pucat dan mengkilat. Jika sudah kalis, kita sisihkan terlebih dahulu. Ini biar dia resting dulu ya. Lanjut sisanya kita uleni juga dengan kecepatan tinggi sama ya, sampai dia benar-benar kalis selama 10 menit. Nah, ini sudah kalis seperti ini. Ini dia warnanya berubah menjadi sedikit pucat dan juga warnanya mengkilat, tidak lengket. Adonannya tidak lengket di tangan ya. Kemudian langkah selanjutnya ini adonannya akan kita timbang. Saya akan menimbang sebanyak 24 gram atau sesuai selera teman-teman. Kita timbang satu persatu sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai ditimbang, kemudian ini kita rounding atau kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini ditekan-tekan ke dalam sambil kita cubit-cubit sedikit sehingga dia berbentuk bulat. Rounding dengan teknik seperti ini, dia benar-benar tidak ada angin di dalam adonannya ya. Hasil roundingannya padat dan dia tidak kopong. Ini saya contohkan lagi cara merondingnya seperti ini. Ditekan-tekan karena angin yang di dalam adonannya kita keluarkan.
Setelah selesai di rounding, jangan lupa diberi tepung bawahnya supaya tidak lengket. Jika adonan yang sudah kita timbang tadi mengembang, ini kita kempeskan dulu, kita tekan dan kita keluarkan anginnya, lalu baru kita rounding lagi. Karena untuk proofing nanti ada pada tahapnya sendiri, jadi saat dia rounding tidak boleh ada proses proofing. Setelah selesai semuanya kita rounding, lalu ini akan saya semprotkan dengan sedikit air supaya adonannya tetap lembab dan tidak kering. Kita bisa ukur dengan cetakan ring donat 5 cm. Ini adonan sebelum dia mengembang atau saat setelah kita merounding. Diamkan adonan selama 20-30 menit tergantung suhu ruangan masing-masing ya. Ini alat-alat yang saya pakai untuk mencetak dan mengukur ukuran donatnya. Setelah adonannya kita diamkan 30 menit, ini dia sudah mulai sedikit mengembang. Kemudian ini saya lapisi atasnya dengan tepung lagi sebelum kita mencetaknya. Fungsinya agar saat kita menekan atau mengempeskan donatnya, dia tidak nempel ke penekan donatnya itu. Kita beri tepung bagian atasnya saja karena tadi bagian bawahnya sebelum di rounding sudah kita tepungin. Ini kita beri jarak untuk meletakkan donatnya. Dan ini ukuran ring saat tadi setelah kita rounding. Setelah mengembang, ini bisa kita ukur dengan ring yang lebih besar, sekitar 7 cm untuk mencetak donatnya. Kemudian donatnya kita tekan, kita keluarkan sampai anginnya habis. Dan ini bisa kita ukur atau kita cetak pakai ring yang tadi ya. Kita tekan sampai dapat ukuran ringnya, tapi ini tidak perlu dipotong, hanya untuk mengukur saja. Kempiskan sampai benar-benar tidak ada angin lagi di dalamnya. Dia akan tipis seperti ini, dan lakukan sampai semuanya selesai. Untuk membolongi donatnya, saya memakai tutup bekas hand sanitizer. Ini ukurannya 2 cm. Jangan lupa atasnya kita lubangi juga agar diberi angin. Fungsinya dilubangi yaitu saat membolongi donatnya, dia adonan kecilnya itu tidak sulit untuk dikeluarkan ya. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu tutup hand sanitizernya supaya bau dari si hand sanitizernya ini tidak melekat. Nah, itu gampang banget kan ya teman-teman untuk kita keluarkan setelah kita lubangi. Setelah selesai kita cetak, ini bawahnya kita beri tepung kembali sebelum kita simpan di alas donat, lalu dihentakkan sedikit supaya tidak terlalu banyak tepung. Lalu ini kita simpan di alas donat seperti ini. Kita ulangi lagi, kita hentak-hentakkan bawahnya supaya saat menggoreng tepungnya tidak terlalu banyak menyerap di dalam minyak. Jadi minyaknya tidak cepat kotor ya. Kebetulan saya lagi membuat donat pesanan, jadi donatnya tidak saya lubangi sesuai requestannya. Ini donatnya saya bulat-bulatkan saja. Jika teman-teman tidak punya alas donat seperti ini, boleh pakai kertas roti atau kertas nasi dipotong ya. Ini kemudian didiamkan selama 45 menit. Setelah didiamkan selama 45 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Selanjutnya siap untuk kita goreng, panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kita pakai api sedang ya, ini dimasukkan satu persatu ke dalam wajan. Saya pakai wajan ukuran 32 cm dan minyaknya saya isi full sebanyak 2 liter. Kita masukkan 4 donat dulu ke dalam wajan, kemudian kita balik 1 kali. Ini langsung dibalik ya. Tenggelamkan donat ke dalam minyak beberapa detik saja, tidak perlu lama-lama. Lalu kemudian dibalik kembali yang untuk donat bulatnya, tapi kalau untuk donat bolong tidak perlu dibalik lagi. Lanjut kita masukkan lagi ke dalam wajan. Ini donatnya bisa muat 8 atau 7 donat.
Kemudian langsung dibalik lagi. Sambil kita tenggelamkan donatnya ke dalam minyak sebentar saja, seperti tadi ya yang pertama. Fungsinya supaya donatnya dalamnya matang dan dia panasnya juga dapat ke dalamnya. Sedangkan untuk donat bulat, dia sudah bolong tengahnya, jadi tidak perlu. Jika sudah terlihat bagian bawah donatnya kecoklatan, maka ini kita balik satu kali supaya bagian atasnya juga berwarna kecoklatan dan matang. Ini tadi yang pertama kita balik. Untuk yang kedua kita masukkan, kita sambil lihat-lihat juga apakah warnanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika warnanya sudah kecoklatan, sudah matang, kita balik juga. Kita tunggu sampai dia warnanya berubah kecoklatan dan sampai matang. Untuk mengambil donat yang dibolongin, saya pakai sumpit bambu. Dan ini saya tiriskan terlebih dahulu di atas wadah supaya minyaknya turun. Untuk donat yang tidak saya lubangi, ini langsung saya angkat dan saya tiriskan di atas cooling rack. Bawahnya boleh kita kasih wadah untuk menampung minyaknya. Goreng donatnya sampai semuanya selesai ya. Ini hasil setelah kita goreng tadi. Warnanya menurut saya ini sudah sangat cukup, tidak gosong dan tidak terlalu pucat, dan whiteringnya juga tampak terlihat sangat bagus dan juga kokoh. Kemudian ini akan saya beri topping dengan coklat batang. Ini akan saya lelehkan coklatnya. Saya rekomendasikan untuk coklat batang pakai merek ini ya teman-teman, karena coklatnya sangat gampang dilelehkan. Ini saya lelehkan dengan microwave biar cepat. Kita lelehkan selama 2 menit dan suhu 800. Dan seperti ini dia hasilnya. Kemudian ini akan saya celupkan ke donatnya. Kemudian kita ratakan sambil kita goyang-goyang. Di sini saya hanya memakai 3 warna saja ya. Tapi teman-teman bebas jika punya warna apa saja atau mau memakai meses saja pun juga tidak apa-apa. Untuk melelehkan coklatnya, jika teman-teman tidak ada microwave, bisa pakai atau bisa di steamer di kompor. Fungsinya kita goyang-goyangkan seperti ini supaya coklatnya rata di donatnya. Dan dia juga jadi mulus di atas donatnya. Kemudian ini akan saya hias. Saya akan beri motif bunga. Ini kita pakai coklat warna pinknya dulu. Kemudian coklat warna ungu. Ini agak sedikit tebal, tapi jika teman-teman tidak suka tidak apa-apa, pakai 2 warna saja. Kemudian kita pakai tusuk gigi untuk memberikan motif pada donatnya. Nah, ini donatnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Ini donatnya benar-benar lembut, empuk, dan juga tahan sampai 3 hari asal benar-benar ditaruh di tempat yang tertutup dan rapat. Silahkan teman-teman coba di rumah. Ini sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Semoga video dari saya bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di like dan bantu subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Selamat mencoba, semoga teman-teman berhasil.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.